kepentingan PKS bukan tidak mungkin itu akan mencairkan Jokowi dengan PKS-nya. Ya. Nah, ketika PKS cair dengan Jokowinya, kemungkinan PKS kan bisa masuk ke koalisi Pak Prabowo. Jangan-jangan sekarang penghalangnya PKS berkoalisi dengan Prabowo, itu bukan sama Pak Prabowo-nya, mungkin saja ada saham Pak Jokowi yang kemudian belum ACC gitu. Ya kan? Pertemuan Kaesang dan DPP PKS bukan berarti pasangan Anies Sohibul Iman itu batal berlayar. Kemampuan Pak Jokowi kan memang tercanggih selama ini, susah ditebak ya jalan-jalan pikiran, cara strategi beliau. Ilmu-ilmu di beliau tuh di luar keilmu kebanyakan orang cara berpikir. Cara menang, ya, cara ngomongnya pun kita juga pusing memahami, kadang-kadang butuh abdi dalam juga untuk menjelaskan apa makna dari bahasa dia. Kalau dia mengatakan tidak, berarti iya kan gitu sebaliknya. Sepanjang orang senang, suka dengan Pak Jokowi, ya akan tetap berpengaruh. Challenge tantangannya adalah apakah mampu Pak Jokowi mengamankan misi politik selanjutnya ini gitu, untuk Kaesang dan Bobi ini, karena memang beliau nggak menjabat lagi kan. Kawan Akurat, kita bertemu lagi dalam Akurat Talk. Kena tuh barang. Jagat politik heboh. Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, berkunjung ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Tak lama setelah kedua pihak saling perang statement. Sebelumnya putra bungsu Presiden Jokowi itu menyebut PKS membohongi publik terkait isu Jokowi menyodorkan namanya ke partai-partai politik untuk menjadi calon dalam pilkada. Beberapa hari kemudian, Senin 8 Juli 2024, Kaesang mendapat sambutan hangat dari Presiden PKS Ahmad Saiku. Bahkan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi menyanjung tinggi Kaesang yang namanya moncer di Pilkada Jawa Tengah. Apa yang sebenarnya terjadi? Pengaruh Jokowi menembus kebuntuan politik demi meloloskan Kaesang? Bagaimana peluang Kaesang di Pilkada Jateng atau Jakarta? Kita membahasnya secara mendalam bersama pakar politik, founder dan CEO Foxpol Center Research and Consulting, Panggi Sarwi Caniago. Bang Panggi, terima kasih Bang Panggi sudah hadir dalam studio Akurat.co. Selamat pagi atau siang atau malam nih. Kita waktunya ini relatif karena yang nonton di YouTube. Siap Bang Aldi. Bang Panggi, makasih banyak ya Bang ya sudah hadir tengah kepadatan. Kita mau membahas mendalam tentang peluang Kaesang Bang. Ini lagi naik lagi isunya setelah kemarin ada terjadi perubahan dalam keputusan Mahkamah Agung, harmonisasi keputusan dalam peraturan KPU ya kan. Dan Kaesang sudah mendapatkan tempat dan peluang untuk maju di pilkada manapun ya kan, karena peraturannya sudah diubah nih Bang. Nah, yang kita saksikan kemarin itu beberapa waktu lalu Kaesang berkunjung ke kantor DPP PKS. Apa makna kunjungan Kaesang Pangarep ke DPP PKS baru-baru ini yang mendapat sambutan hangat tuh Bang dari para petinggi PKS, dari Presiden PKS, Sekjen PKS. Apa dari kacamata dan analisa Bang Panggi? Sebenarnya Bang Aldi ya, kalau soal pandangan orang bisa bertemu itu kembali aja seperti rumusnya politisi ya. Ya, pertemuan politisi itu tidak akan terjadi karena kalau tidak tiga hal ya. Pertama bicara apa ya, yang kedua pendapat apa dan siapa kan gitu. Nah, ketika tiga itu ketemu titiknya, ya pertemuan itu tentu terjadi. Namanya silaturahmi, atau itu adalah pertemuan yang penuh makna, atau itu adalah pertemuan kebangsaan dan seterusnya. Jadi makna dari pertemuan kemarin itu bagi kedua belah pihak tentu ada titik persamaan kepentingan, mutual understanding yang itu ketemu gitu. Kalau enggak ya biasanya pertemuan itu enggak terwujud kan. Nah di balik itu apa maknanya ya pasti akan beririsan dengan pilkada. Nah sekarang kan kalau kita lihat ya petanya di peta politik di DKI ini kan menarik sebenarnya.
PKS ini partai pemenang pemilu, ya 18 kursi kalau nggak salah, masih kurang 4 kursi lagi untuk 22 kursi. Deadlock juga partai pengusung yang lain gitu kan. Karena apa deadlock? Karena yang lain sudah mulai ke arah Ridwan Kamil kan. Seperti PKB, ada juga Golkar, Gerindra, Kim lah, Koalisi Indonesia Maju. Ada kemungkinan PKS juga kapal nggak jadi berlayar. Ini tantangannya, challenge-nya, karena kekurangan kursi kan, untuk melanjutkan supaya kapal ini nggak jadi sama PKB nih berarti nih. Ya kalau sama PKB bisa berlayar. Bisa layar ya kan. Sama PKS sama PSI juga bisa berlayar karena 8 tambah 18 itu bisa berlayar. Jadi maknanya adalah ini dalam rangka, mungkin ya dalam konteks ini PKS butuh juga tambahan kursi di DKI karena sudah mulai deadlock ya. Dan di satu sisi PSI juga butuh sebenarnya, butuh untuk melakukan silaturahmi gitu. Silaturahmi dalam konteks apa yang mau dicari PSI, apakah koalisi di daerah lain atau DKI atau apa. Karena ini saling intip berarti nih. Intip. PSI dan PKS Secara kan pernah statement mereka kan, kata PSI kan pernah ngomong tidak akan haram berkoalisi dengan PKS. Iya. Itu pernah. Tapi di kepemimpinan Kaesang itu kan kelihatan bahwa udah mulai agak cair. Gitu. Kebuntuan ideologi nggak dihadap-hadapkan lagi. Jadi sebenarnya kan dianggap PSI itu kan ideologi dengan PKS nggak klik, beda. Tapi Kaesang mencoba, saya lihat arah barunya, intensitasnya berubah gitu. Karena mereka mencermati bahwa pilkada ini orientasinya kekuasaan. Jadi sebagaimana kekuasaan itu kalau dilihat rentang blok ideologisnya kan jauh, blok kanan, blok kiri misalnya. Ceruk segmennya juga beda. Kita bisa bayangkan kalau di Jakarta Kaesang maju atau PSI maju ya. Di Jakarta tuh bagus sekali. Kenapa bagus? Saling melengkapi. PKS kuat di Jakarta Timur, Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat. PSI itu kuat di utara sama barat. Gitu. Artinya kita lihat suaranya Grace kan besar sekali itu di Jakarta Barat. Nah, ketika ini disatukan, itu kan juga paket komplementer. Ketika yang lain deadlock gitu, nggak memungkinkan lagi. Nah, di situ PKS punya kepentingan juga untuk bisa bersama dengan PSI. Nah, PSI apa titik persamaan kepentingannya? Bisa boleh jadi PSI butuh koalisi di daerah lain, misalnya di Jateng. Karena tidak ada makan siang, no freelance. Kan? Artinya, misalnya deal-deal partainya kan lebih sederhana kan. Oke, kita silakan kapal ini berlayar aman, Anies Sohibul Iman. Kita akan dukung 8 kursi, berarti kapal berlayar. Tapi tolong dibantu kita di Jakarta, di Jawa Tengah misalnya, atau di Jawa Barat. Itu kan juga akan ada titik persamaan yang tadi cair tadi akan ketemu. Meskipun memang basis koalisi itu kan ditentukan 3 hal itu kan. Adalah persamaan programatik ya, kinerja dan visi. Yang kedua koalisi itu dibentuk karena persamaan kepentingannya adalah kekuasaan untuk mendapatkan jabatan politik ya. Tapi soal siapanya belum nih. Belum. Berarti pertemuan Kaesang dan DPP PKS bukan berarti pasangan Anies Sohibul Iman itu batal berlayar. Ya kalau dari bahasa basinya kan bilang, ya kenapa nggak Presiden Mas Syahiku aja yang maju? Kenapa harus Anies Sohibul Iman kan? Itu pancingan. Apa tuh maksudnya apa tuh dari Kaesang tuh berarti? Iya nggak. Bisa dibaca seperti apa? Iya kan wajar kan gitu, partai pemenang masa nggak Presiden, kenapa harus Anies kan? Sindiran seperti itu. Tapi bagi PKS nggak ada, bisa saja sindirannya. Ya udah ini sudah selesai bahwa aman ini nggak bisa dirubah-rubah lagi, udah klik, nggak bisa diotak-atik lah. Ya kalau mau gabung ya gabung aja gitu. Tapi pernyataan Presiden PKS kan ada yang menarik juga, katanya ini bisa berubah kalau memang ada usulan nama baru, tapi tetap saja di Dewan Pimpinan Tertinggi Partai nanti yang akan membahas gitu. Ini kayaknya masih jadi kita menganggap jangan-jangan PKS memikirkan alternatif nih, karena kan begini Bang, nama Anies Sohibul Iman itu dianggap banyak pihak tuh mengunci suaranya. Kliknya cuma di situ doang, irisannya sama gitu, Anies dengan PKS. Apakah PKS juga lagi menjajakan gitu dengan, ya misalnya dengan PSI lah saat ini, untuk mencoba alternatif-alternatif lain setelah menghitung-hitung nih?
Ya kalau kolomnya pemilihnya Anies Sohibul dianggap sama kan, tapi ada juga mengatakan Anies Kaisang udah pasti beda ceruk segmen pemilihnya, ada juga seperti itu. Kalau sebenarnya di dalam bangunan koalisi itu selain memang tadi ada persoalan apa namanya ideologi ya menjadi penting ya, historical ideologi. Tapi selama ini kan cenderung memang kekuasaan untuk memenangkan pemilu ya pilkada itu besar sekali. Nah, yang terbaca oleh kita hari ini, PSI itu kan sudah menyiapkan kader-kadernya untuk bisa dipasangkan di beberapa daerah. Nah, misalnya Jawa Barat. Jawa Barat itu juga bukan tidak mungkin nanti akan ada disiapkan lawan yang bisa melawan Ridwan Kamil gitu. Misalnya nih Presiden PKS sama Saiku maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Nanti wakilnya Kaisang kan bisa aja. Atau Kaisang akan diberikan ruang di Jawa Tengah dengan didukung oleh PKS. Atau juga masih memberikan ruang bagaimana Kaisang bisa di DKI sebagai wakilnya Anies. Itu masih diupayakan juga. Diupayakan. Meskipun di tengah kontroversial ya soal undang-undang yang diketok di MA kemarin kan, soal umur gitu, yang dianggap tapi menabrak, sudah diberlakukan oleh KPU kan, jadi PKPU kan soal umur ada itu. PKPU dan seterusnya. Itu kan dinamika yang tidak akan bisa hilang juga soal saya tidak menyatakan itu bau amis tentang pelanggaran, tetapi tetap saja nggak bisa dihapus gitu bahwa memang keinginan Kaisang untuk maju pilkada itu sudah sangat kuat kan. Nah, walaupun memang kita melihat bukan Pak Jokowi, bukan melihat Kaisang, tapi melihat kursi di DKI kan besar, 8 kursi kan, itu lumayan gitu untuk DKI ya. Artinya tetap menjadi bargaining, tetap dipertimbangkan. Ya. Nah itu sudah ada sinyal kan terjadi kolaborasi PSI dan PKS di pilkada. Misalnya di Banten itu. Di Banten katanya ada potensi untuk, bukan ada potensi, malah sudah bersama-sama. PKS masuk ke dalam koalisi yang dimana banyak partai Kim juga di situ kan. Terusnya di Kabupaten Lebak, di Kota Bekasi, dan mungkin saja DKI Jakarta. Nah, setelah pertarungan sengit di Pilpres lalu itu kan kita ngelihat PKS sepertinya sangat oposan terhadap pemerintah dan dinasti, istilahnya dinastinya Jokowi gitu kan. Dan sikap PKS sangat kritis terhadap pemerintahan memang 5 tahun belakangan. Tapi kok bisa begitu cepat ya PKS berbalik? Dalam pertemuan dengan Kaisang itu sangat hangat pembicaraannya, bahkan saling menyanjung gitu. Gimana tuh, Bang? Ya di dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin ya. Apalagi kan pemilu ini kan dibilang kalau dianggap kemarin kan PKS haram berkoalisi dengan PKS. PKS juga bertanya apa kesalahan kami bisa kami jadi haram kan gitu. Apa dosa kami kan. Nah, sementara dalam politik ini kan harus cair kan. Iya, belum ngobrol udah haram-haraman gitu. Tidak mengharam-haramkan begitu kan. Sementara kita nggak boleh mengharam-haramkan. Tapi ada juga haram berkoalisi dengan partai ini kan itu. Tidak boleh berkoalisi dengan 3 partai ini. Ada juga kan. Tapi walaupun itu koalisinya di Pilpres itu tidak inline, tidak kohabitasinya nggak bisa sama dengan pilkada gitu. Dipaksakan oleh DPP nggak boleh berkoalisi dengan partai ini karena spektrum ideologi ini. Tapi faktanya di daerah juga makin cair, mereka realistis bicara bagaimana menang ini, bukan soal ideologi aja, tidak bukan. Nah itu juga, tapi ada juga yang saklek memang nggak mau gitu, harus begitu. Nah saya merasa terjadinya cairnya ini komunikasi yang hangat ini kemudian saling menyanjung itu ya. Itu saya merasa kok ada memang bicara politik itu who gets what, where and how tadi. Jadi selalu ada titik persamaan kepentingan. Kepentingan PKS bukan tidak mungkin itu akan mencairkan Jokowi dengan PKS-nya. Ya. Nah, ketika PKS cair dengan Jokowinya, kemungkinan PKS kan bisa masuk ke koalisi Pak Prabowo. Jangan-jangan sekarang penghalangnya PKS berkoalisi dengan Prabowo itu bukan sama Pak Prabowo-nya, mungkin saja ada saham Pak Jokowi yang kemudian belum ACC gitu. Iya. Ya kan? Dengan jalan kemudian memutar nih berarti ya. Dengan memudahkan, dengan memberikan fasilitas, memberikan ruang, memberikan kesempatan di saat semua keluarga Pak Jokowi sudah tutup buku di PDIP. Jadi melihat ini ada peluang baru di PKS misalnya. Dan boleh jadi deadlock atau kesulitannya PKS kan bilang kalau kami diajak kami gabung, tapi kalau nggak diajak ya gimana diajak ya enggak. Nah diajak atau nggak diajak di situ kan ada saham Pak Jokowi menurut saya. Kalau klik misalnya Pak Prabowo bilang gimana Pak Jokowi ini PKS mau gabung, udah silakan gabung aja nggak apa-apa, mungkin gabung gitu.
Kan pasti mereka akan diskusi kan. Apalagi PKS punya sejarah juga dengan Pak Iya, Prabowo. dengan gitu Pak Prabowo kan. Nah, terakhir kan memang ketika Pak Prabowo diundang ke PKS, waktu itu semua partai diundang kan Pak Prabowo nggak hadir. Nah, mungkin untuk menghargai itu, mungkin posisi Pak Jokowi belum clear di mana. Nah, setelah kasus ini akan lebih cair, ya mungkin seperti Kaisang jadi pemadam kebakaran aja. Jadi Kaisang membaikkan hubungan PKS dengan Jokowi. Nah, itu juga tidak mudah memang. Ya. Karena pemilu masih lama kali atau pemilu pilkada juga. Kan partai-partai itu harus menjaga ideologinya. Memaintain ideologinya. Garis ideologinya itu harus kuat kan. Segmennya, kolamnya. PDIP kenapa dia harus menjaga juga memaintain grassroots-nya. Sehingga dia tetap harus ekstrim kirinya harus kuat, nasionalis harus kuat. PKS juga harus menjaga memaintain ideologi kanannya kan. Islamnya kemudian supaya itu khasnya, ciri khasnya itu muncul. Nah, ketika mereka ditarik ke tengah semua, itu kan juga mereka banyak yang mengupat-ngupat juga kan grassroots ini kan, marah-marah. Ini apaan ini gini-gini? Ini pengkhianatan lah, ini katanya perubahan model apa begini kan ada juga. Jadi nggak mudah kan partai untuk ketika melakukan manuver seperti ini, grassroots kan langsung aktivasi gitu. Jadi ini ada apa nih? Kami nggak mau loh gitu. Kami inginnya tetap harus beda. Kita harus menjadi oposisi misalnya. Kita harus kritis misalnya. Saya paham betul bahwa selera elit partai dengan grassroots itu harus sejalan. Karena kalau nggak mereka ditinggalkan juga oleh grassroots mereka. Nah, sementara ada kebutuhan pragmatisme dalam politik, yaitu kebutuhan untuk berkoalisi. Jangan-jangan besok koalisi di pilkada ini tidak hanya urusan karena soal elektabilitas, bukan hanya soal rekom partai, tapi juga ada rekom mungkin koalisi langit itu. Koalisi langit itu apa? Koalisi itu Bang Aldi diputuskan oleh DPP. Misalnya begini, oke, dibagi-bagi sama DPP kaplingnya. Oke, tolong dukung saya di sini ya di DKI, tapi nanti di Jawa Tengah bantu saya juga ya. Jadi akhirnya ketemu kan. Kak tadi misalnya, oke, kata Kaisang, kita buatkan kapal ini bisa berlayar, PSI dukung. Pasangan Anies Sohibul Iman. Nanti apa barternya apa enggak? Pasti ada. Nah, di Jawa Tengah, Jawa Barat bisa ada barter apa. Atau mungkin juga dalam rangka membentuk formasi pemerintahan yang baru itu juga bisa jadi ya. Iya, kemudian untuk lebih leluasa dengan adanya cairnya anak Pak Jokowi dengan PKS, maka PKS terus punya peluang. Suara grassroots itu bagaimana posisinya? Nah, itu yang perlu dijaga. Mungkin karena pemilu masih lama, saya nggak tahu ya. Mungkin udah pileg makin lama 5 tahun lagi. Jadi ketika partai tidak hati-hati memikirkan historical ideologi grassroots, itu kan juga akan ditinggalkan, itu bahaya. Makanya kan tarik ulur aja mungkin ya. Aliran politik di Indonesia itu kan selain transaksional pragmatis ya, politik itu kan relax ya, relaksasi juga gitu. Jadi nggak boleh tegang-tegang terus kan, itu bisa putus juga kan. Nah, relaksasi politik itu kan penting. Nah, sepertinya PKS sedang melakukan relaksasi politik. Relaksasi politik itu dalam rangka untuk peluang masuk ke dalam pemerintahan baru. Pemerintahan, kemudian yang tadi batu-batu penghalang tadi itu mulai nggak terlalu memberikan ruang lah, karpet merah lah untuk PKS untuk gabung ke koalisi Pak Prabowo. Tentu lewat Pak Jokowi kan? Nah, itu. Peran Pak Jokowi sendiri dalam pembentukan formasi itu masih cukup besar ya Bang ya? Ya, kata orang memang sahamnya Pak Jokowi ada di Pak Prabowo karena ikut membantu memenangkan Prabowo. Walaupun tidak secara tersurat ya, tersirat. Kita bisa manai kan. Kita kembali ke sosok Kaisang ini Bang. Anda melihat peluang Kaisang di pilkada Jawa Tengah lah Bang, kita bicara. Hasil survei semi terbukanya indikator politik itu kan menyatakan, ini semi terbuka terhadap 20 nama ya Bang ya, menyebut Kaisang berada di peringkat yang cukup baik ya. Dia bersaing ketat dengan Ahmad Lutfi Kapolda. Tapi kalau menurut Abang sendiri untuk Jawa Tengah, Kaisang itu bagaimana peluangnya? Iya, sebenarnya pilkada ini kan bicara sosok ya, figur tetap, DNA sosok figur itu tetap dominan di dalam pilkada ya. Orang kenal, orang suka gitu, baru orang pilih kan. Jadi semua peluang itu masih terbuka ya, masih sangat kompetitif, masih sangat dinamis. Dan pilkada juga nggak bisa menentukan bahwa pemenangnya si A, si B, nggak bisa gitu. H-1 pun bisa berubah. Jadi kansnya, peluangnya Kaisang ini kan lucunya kan dipakai dimanapun sekarang. Kalau kita survei di Depok, Kaisang juga masuk.
survei kita di Bekasi Kaisang juga masuk. Nggak tahu di Jawa Tengah besok masuk nggak kan? Survei kita sampai ke daerah-daerah itu berapa daerah Kaisang dimasukin gitu kan. Tetap aja ada elektabilitas, ada yang nggak ada kan sama sekali. Jadi kalau tiba-tiba kita nggak ngurus survei orang ya, kita nggak tahu karena kita belum survei top of mind-nya seperti apa ya. Karena biasanya kalau top of mind itu kan muncul walaupun tidak dimasukin namanya di situ, tapi nggak muncul juga dari publik kan bahwa Kaisang adalah calon gubernur di Jawa Tengah. Mungkin juga belum dipromosikan positioning. Tapi ada juga lembaga yang mengatakan bahwa dia lagi unggul, lagi bagus, ya itu mungkin sah-sah saja ya. Yang namanya riset ya statistik kita menghargai aja. Gitu. Tapi intinya bagi saya bahwa Kaisang itu adalah sosok atau figur, beliau kan tetap akan ada di hati masyarakat, akan tetap ada peluang gitu kan. Nah tapi kan persoalannya tidak segampang itu kan. Pertama partai pengusungnya, soal wakilnya nanti. Tidak mudah bagi Kaisang, pertarungannya berat gitu, complicated juga. Nanti juga akan terlihat tingkat kedisukaan keterpilihannya berapa persen dan bagaimana pertumbuhan elektoralnya masih deadlock atau mentok atau stagnasi atau nanti akan terus tumbuh, insentif elektoral juga terbaca. Jadi artinya per hari ini iya mungkin besok bisa berubah lagi peta. Jadi kita membaca bahwa Jawa Tengah itu tetap menjadi poin kedua begini, Bang Aldi. Jawa Tengah tetap menjadi etalase politik nasional, tetap menjadi seksi, tetap menjadi perbincangan santer, menjadi pergunjingan publik kan. Basis suara terbesar. Di situ kandang banteng kan PDIP. Nah, PDIP akan menyiapkan pasti lawan tanding siapa kira-kira kan. Gak mungkin mereka akan kotak kosong aja di situ kan, karena itu kan sama dengan PKS kan, dia juga mengatakan kami tahu diri. Karena DKI sama Jawa Barat itu adalah kandang kami, itu basis kami, ya kami harus percaya diri dong mengusung kader kami, masa kami mengusung kader orang. Gitu. Itu kan fair juga. Partai pemenang yang suaranya teman. Itu juga PKB, oh kami percaya diri dong Jawa Timur itu kandang kami, ya karena PKB itu kandang dia gitu. Begitu juga PDIP di Jawa Tengah, itu kandangnya mereka kan itu percaya diri juga, jangan sampai mereka jadi penonton kan. Mereka harus menaikkan bargaining mereka kan, daya tawar mereka, positioning mereka, eksistensi mereka harus diperkuat kan. Jadi masing-masing partai kan punya basis, punya grassroots-nya. Ada juga partai yang secara popularitas di Jawa Barat itu sering terjadi, nggak dikenal, nggak dianggap di awal, tapi karena PKS yang ngusung itu langsung leading lagi. Bahkan hasil survei semua ibarat layang-layang melampik, semua ibarat bahasa Minang melampik gitu. Jadi layang-layangnya jadi nggak sesuai dengan hasil survei. Karena pergerakan mesin partai itu susah kadang-kadang dikendalikan, dibaca gitu kan. Di akhir-akhir apalagi last minute itu injury time itu kan, canvassing dan seterusnya. Jadi partai tentu mereka percaya diri dengan basis-basis grassroots yang mereka punya. Nah itu yang kemudian kita paham apa yang membuat PSI bisa bertemu dengan PKS kan itu. Ya menurut saya satu, yaitu mereka punya agenda bagaimana ada daerah-daerah yang perlu dikoalisikan, dikerjasamakan di saat deadlock atau terkunci dengan partai lain. Jadi mereka menangkap ini peluang untuk berkoalisi. Nah itu yang saya baca ya. Meskipun mereka dikritik oleh grassroots mereka masing-masing secara historical ideologi gitu kan. Tapi secara pragmatisme soal official seeking, mencari kekuasaan, jabatan untuk menang, mereka juga mafhum bahwa ya ini adalah bentuk relaksasi politik yang harus dilakukan. Untuk di pilkada maupun di pemerintahan yang baru nanti gitu. Tapi apakah, saya sedikit nyinggung masalah keterpilihan itu kan bukan ditentukan oleh hanya suara partai, koalisi partai, tapi juga figurnya kan Bang. Figur dari calon yang diusung itu. Apakah sekarang Abang melihat ada perubahan nggak? Atau memang tetap figur yang menjadi andalan gitu? Maksudnya kalau misalnya PKS merasa suaranya terkunci di DKI Jakarta dengan memasangkan Anies dan Sohibul Iman. Kalau Kaisang yang masuk, entah apa kata grassroots, tapi kalau memang masyarakat Jakarta menginginkan pasangan ini maju, ya itu akan menjadi pilihan yang pragmatis dan menyelamatkan partai juga kan? Sebenarnya Bang gitu. Apakah Abang melihat juga sebenarnya kekuatan koalisi atau partai itu nggak terlalu besar di pilkada saat ini? Ya, ada kasus independen nggak pernah menang, sekarang gabung ke partai kan. Ada juga yang mereka percaya diri bahwa nggak terafiliasi dengan partai, diwakafkan lah
mereka tidak kader siapa-siapa. Sampai sejauh ini kita kan nggak tahu Anies Baswedan itu kader siapa, kan kita nggak tahu juga. Meskipun terakhir adalah diusung oleh Nasdem. Begitu juga Ridwan Kamil, kita nggak tahu ini kader siapa sekarang kan. Katanya diwakafkan ke masyarakat Jawa Barat, jadi nggak ada, tidak pakai baju partai. Tapi memang dalam konteks pilkada itu kita hampir ratusan survei kan pilkada ini. Itu persoalannya datanya konsisten gitu. Datanya itu adalah ketika ditanyakan ke publik, kira-kira apa alasan ibu bapak memilih calon bupati, wali kota, gubernur? Nah, kita buatkan pilihannya apakah karena personalisasi kandidat atau figur, atau karena partai pengusung. Nah, hampir dari angka 65% sampai 80% itu figur. Rata-rata ya di baseline kita, kalau range dari survei kita seluruh daerah yang kita survei berapa daerah. Itu artinya apa? DNA figur itu lebih menonjol dari partai pengusung. Nah, partai pengusung rata-rata basically-nya elektabilitasnya itu hanya angkanya 16, 10%. Dengan data ini menunjukkan bahwa memang DNA figur sosok itu masih besar. Nah, di Indonesia kan orang nggak bisa mengklasterisasi, kategorisasi. Dia memilih kenapa Bapak Ibu memilih? Oh, ini kan saya karena senang sama kinerjanya. Bapak Ibu memilih kenapa? Karena partai pengusungnya. Bapak memilih kenapa? Karena sosoknya. Bapak Ibu memilih kenapa? Karena sentimen, populisme, isu. Itu yang saya sering sampaikan ya, bahwa figur, sosok dalam pilkada itu masih dibutuhkan sekarang. Persoalan bagi masyarakat di survei kan kita tidak bisa meng-capture, zoom out lebih lebar ya. Soal kemampuan mereka dalam mengatasi isu-isu penting, masalah-masalah penting, mengurai problem fundamental di masalah di daerah tersebut. Dia dipilih oleh masyarakat hanya sebatas pada sosok dan figur dan orang kenal dan suka saja. Setelah dia terpilih, dia mampu qualified, dia strong leadership-nya bagus, dia punya visi misi, punya program, dia mampu mengatasi persoalan fundamental itu, masalah-masalah yang hari-hari dihadapi rakyat, kemampuan di dalam memberikan harapan kepada rakyat, itu tidak dibaca oleh publik. Memang ada pemilih rasional ya, yang memilih karena basis program, kinerja, visi misi, ada gitu. Tapi kan nggak banyak juga. Ini yang memaksa kita, partai politik, realistis di situ sekarang. Bahwa ini pertarungan sosok aja gitu. Ini pertarungan figur saja, public figure. Ini bukan pertarungan ideologi, bukan atau pertarungan program atau pertarungan kompetensi, kapasitas. Nah, itu yang terjadi hari ini, yang kita baru sampai di situ pikiran masyarakat. Dan mungkin itulah yang membuat Kaesang itu ada di mana-mana sekarang. Iya, itu menyebabkan orang yang populer, artis sekarang atau siapa, ada di mana-mana. Ya, anak presiden di mana-mana, itu pasti bunyi elektabilitasnya. Karena figur yang dilihat oleh masyarakat. Karena figur tadi. Dan partai juga akhirnya melihat seperti itu ya Bang ya? Partai realistis juga. Bagi kami, nanti setelah dia terpilih bisa kerja nggak kerja itu urusan lain. Sampai segitunya. Penting menang dulu. Karena apa? Mau Anies Kaesang juga, yang penting menang dulu gitu ya. Bisa kerja atau enggak itu urusan lain. Nah, itu terjadi. Makanya banyak yang mundur kan, karena nggak dunia mereka kan. Politisi itu dunia terpaksa gitu kan, ada juga menjadi kepala daerah, bupati, wali kota, mereka terpaksa nyaman, padahal nggak nyaman sebenarnya jadi politisi kan. Bang, kita bicara soal influence-nya Pak Jokowi, pengaruh Jokowi yang akan segera lengser Oktober mendatang nih Bang, masih sangat kuat sehingga anak menantu masih laris manis. Gibran sudah terbukti di Pilpres kemarin ya kan. Kini Kaesang, Bobi Nasution menduduki ya, kalau di survei-survei yang sejauh ini lumayan bagus. Padahal pilkada nanti pun digelar setelah Jokowi tidak menjabat 1 bulan. Pilkadanya November, Jokowinya lengser Oktober. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Karena Pak Jokowi kayaknya masih bagian dari Jokowi itu dianggap sebagai kekuatan yang mewakili aspirasi masyarakat gitu. Iya, sejauh masih orang puas dengan Pak Jokowinya, endorse Pak Jokowi akan berpengaruh. Gitu. Approval-ratingnya Pak Jokowi kan level confidence-nya kan udah 75, 80 kan, katanya begitu. Meskipun tingkat kepuasan itu harus diuji satu-satu gitu loh.
kepuasan di bidang ekonomi, Iya, rumah iya. tangga, kan harus begitu. Iya, iya. Kepuasan tentang harapan, kepuasan untuk mengatasi masalah, kan itu kepuasan semua. Tapi secara umum kan begitu. Dan orang Puasanya Indonesia nggak apapun. enakan gitu kalau dibilang puas atau nggak puas sih. Iya, maksudnya karena masih belum detail kan Iya, puas iya. yang apanya dulu nih. Jadi saya mencermati sepanjang orang senang, suka dengan Pak Jokowi ya akan tetap berpengaruh. Challenge tantangannya adalah apakah mampu Pak Jokowi mengamankan misi politik selanjutnya ini gitu, untuk Kaisang dan Bobi ini, karena memang beliau nggak menjabat lagi kan 1 bulan. Tapi saya pikir nggak akan ngaruh, tetap aja kalau memang Pak Jokowi memang akan turun gunung, biasanya kan tidak turun gunung pun semuanya bekerja untuk beliau kemarin kan gitu, terkesan seperti itu. Jadi memang kans peluangnya, kemampuan Pak Jokowi kan memang tercanggih selama ini untuk melakukan susah ditebak ya jalan-jalan pikiran, cara strategi beliau, ilmu-ilmu di beliau tuh di luar ilmu kebanyakan orang, cara berpikir, cara menang, ya, cara menang, cara ngomongnya pun kita juga pusing memahami, kadang-kadang butuh abdi dalam juga untuk menjelaskan apa makna dari bahasa dia. Meskipun ada, kalau dia mengatakan tidak berarti iya kan gitu, sebaliknya. Iya tidak, jadi kita harus menerjemahkan satu-satu. Sebaliknya aja gitu. Sebaliknya. Itu membuat memang tidak kelihatan maunya beliau kan. Jadi itu membuat juga beliau sangat piawai dan mahir dalam memastikan, termasuk ya kita harus akui beliau tidak punya track record pernah kalah. Mau anaknya, mau menantunya, mau Jokowinya. Nah, apakah nanti November ini ada nggak rekor kalahnya? Kalau ada berarti memang ketika Pak Jokowi 1 bulan tidak berkuasa dia tidak bisa lagi mengendalikan. Artinya pusat kendali tidak lagi sama beliau. Berarti untuk saat ini pengaruhnya masih sangat kuat. Per hari ini masih kuat ya, karena kendali penuh ada di tangan beliau. Gitu. Tapi per November itu kan 1 bulan dia nggak dalam kendali beliau lagi. Nah itulah ujian, disitulah saya mengakui bahwa apakah betul Kaisang itu memang kuat secara politik. Ya. Apakah betul Bobi kuat secara politik? Setelah nanti Pak Jokowi tidak berkuasa lagi. Artinya selama ini kan tuduhan Gibran jadi presiden ya bukan apa-apa ya karena Pak Jokowi kan gitu. Berarti pertarungannya Pak Jokowi sekarang adalah bagaimana anak menantu itu bisa masuk dulu aja yang penting gitu. Ya itu faktanya begitu. Jadi kembali kepada soal irisan koalisi tadi, itu menarik juga, ada tercecer itu. Irisan koalisi kita itu kan itu saja. Ada historical ideologi, itu menjadi lem perekat koalisi kita. Nah itu DPSI sama PKS nggak ketemu, PDIP sama PKS nggak ketemu kan. Tapi karena ada irisan historical ideologi yang jauh, spektrum kanan dan kirinya itu. Tapi ada juga lem perekat orientasi koalisi, itu adalah karena programatik atau karena visi misi dan soal kinerja dan seterusnya. Nah yang terakhir adalah basis lem perekat koalisi karena yang disebut dengan namanya orientasi kekuasaan. Ini yang paling besar. Nah ini yang paling besar sekarang, orientasi kekuasaan ini membuat yang lain jadi rumit gitu. Nah pernah juga kita uji dalam penelitian kita ya, misalnya riset memilih mana yang paling besar kalau kita uji multivariat variabel. Regresi linear dalam konteks independent variable dengan dependent variable. Nah, dependent variable itu yang kita uji adalah personalisasi kandidat itu. Yang kedua adalah programatik, yang ketiga isu, yang keempat partai ID. Nah, dari 4 itu yang menjadi alasan orang memilih dalam pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota. Mana yang paling kuat pengaruhnya? Sebenarnya figur itu bisa berkurang pengaruhnya kalau partai ID-nya kuat di daerah tersebut. Tapi rata-rata relatifly partai ID kita 16-20% itu udah hebat sekali. Orang yang merasa dekat dengan partai politik, baik secara partisanship, membership, yang mau diidentikan dengan partai ya. Identifikasi dengan partai politik secara ideologis maupun secara psikologis. Nah kalau itu yang kemarin babak belur Jawa Tengah. Partai ID-nya bagus, orang mendekat dengan partai di sana, orang memilih di sana bukan karena figur tapi karena partai pengusung, itu jebol juga kemarin. Dia mungkin saja memilih partai A tapi calonnya bukan yang diusung partai A. Gitu. Nah itu, sebenarnya kan itu yang saya pernah ceritakan bahwa ketika diuji semua ini program, apakah isu, apakah kemudian personalisasi kandidat figur atau partai ID, masih dominan menurut dugaan saya masih person.
bertumpu kepada figur gitu. Nah, kita kalau sebut nama Kaisang itu kan figur, sosok. Iya, iya. Ridwan Kamil juga begitu. Ya, figur dan sosok. Karena pindah-pindah partai kan Ridwan Kamil juga kan, dari Golkar sekarang sekarang di Golkar, tadinya di Nasdem gitu kan. Betul. Nah, satu lagi Bang. Apakah Anda melihat potensi pencalonan Kaisang secara resmi di Pilkada 2024 akan menuai gelombang kontroversi yang sama seperti yang terjadi dengan pencalonan kakaknya, Gibran Rakabuming Raka, ketika di Pilpres kemarin? Ini akan ada perlawanan yang sama nggak? Misalnya kan kalau kemarin Gibran tuh ada guru besar, para aktivis menolak dinasti lah, nepotisme gitu, atau permainan hukum di MK. Tapi ya kalau mirip-mirip lah, nih Kaisang juga melalui perubahan peraturan yang diketok oleh MA, lalu PKPU berubah soal pencalonan usia pencalonan. Bagaimana Anda melihat ke depan ini? Ya, kontroversial soal Kaisang kemarin dengan Gibran dengan Kaisang, bisa iya bisa tidak ya. Itu tergantung memang aktivis itu atau aktivis dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa akademisi itu kan tetap akan kritis kan kalau memang ada arah intensitasnya tidak sesuai dengan trayek kan. Pasti mereka akan bising kan. Ya kalau masih dalam rel ya dia tidak akan bunyi. Tapi kalau keluar trayek rel pasti biasanya nggak bisa yang namanya itu diredam kan. Tetap akan bersuara kan, ada kenyamanan di situ, ada sesuatu yang bagi mereka itu beban gitu. Nah, saya bisa iya bisa tidak gitu. Tapi kemudian kita pahami bahwa Kaisang hari ini ya sudah menjadi pembicaraan publik, sudah menjadi santer opini publik kan. Dan beliau kalau dari gaya mungkin secara personalisasi kandidat itu Kaisang lebih layak jual dibanding Gibran melihat orang kan. Karena komunikasinya, cara bahasanya, bahasa tubuh, cara mereka menanggapi, merespon itu kan banyak orang mengatakan justru Kaisang lebih layak jual dibanding Gibran di dalam konteks itu. Tetapi kan gaya kepemimpinan nggak bisa dinilai dari itu juga. Siapa yang menduga Pak Jokowi dengan gayanya katanya begitu dulu nggak akan bisa 10 tahun gitu kan. Dengan model gaya kepemimpinannya yang susah ditebak tadi kan. Dan kalau ngomong kayak kita mau bantuin dia ngomong kan. Tapi kerjanya ternyata dia dalam sejarah yang bisa memindahkan ibu kota negara kan, itu faktanya. Strong leadership berarti kan kuat. Melawan oligarki kan. Yang ada di Jakarta yang dia lawan untuk bisa memindahkan ibu kota. Jadi repot juga kita bicara tentang gaya orang gitu. Maka tadi itu ada orang yang dianggap tidak akan mampu tapi ternyata nggak banyak ngomong, nggak banyak omong-omong lah, nggak banyak bicara, tapi kemampuan dia untuk teknisnya cakep ada juga. Jadi saya pikir memang apa yang terjadi apakah akan menjadi sorotan sama akademisi soal sama halnya dengan Gibran kemarin. Gibran itu ya kalau ada sesuatu yang mengganjal pasti akan bunyi gitu, nggak mungkin nggak. Karena namanya akademisi ya, orang-orang kampus kan dia tetap orientasinya kan adalah nilai-nilai kan. Ada variabelnya bukan kekuasaan. Tapi sejauh mana gaungnya tuh sampai ke tingkatan masyarakat itu belum, tidak bisa kayak Gibran kemarin kan besar sekali itu perlawanan dari kampus, tapi tetap saja 58% masyarakat Prabowo Gibran. Ya karena bukan akademisi yang tidak mampu. Masyarakatnya nggak nyambung gitu. Bagi mereka dinasti itu apa gitu. Bagi mereka tuh nggak ada dosanya di situ gitu. Tapi bagi akademisi, biasa aja gitu ya. Bagi akademisi itu haram misalnya. Bahwa sesuatu yang memberikan abuse of power kan, potensi titik yang membuat pertarungan nggak fair. Gitu. Jadi antara rakyat dengan akademisi udah nggak nyambung. Jadi saya bukan merendahkan masyarakat, tapi pikiran rakyat itu belum sampai ke sana. Atau mungkin akademisinya terlalu lama di Menara Gading ya Bang. Ya, bahasa-bahasanya kurang dimengerti oleh masyarakat. Dinasti politik aja kemarin bagi masyarakat nggak ada masalah. Sementara bagi kita kan ada masalah juga. Gitu. Jadi karena membuat abuse of power tadi, ada dinasti itu membuat lapangan tidak datar kan. Dinasti membuat orang-orang yang terbaik akhirnya nggak mendapat tempat. Gitu. Karena didahulukan kan. Tapi lagi-lagi masyarakat melihat siapa figur. Tapi masyarakat melihat ya figur aja, bukan itu. Jadi kalau saya sih hari ini melihat itu mau orang terpilih nggak pilih bukan nilai-nilai. Tapi pandangan persepsi masyarakat aja.
Kalau buruk bagi masyarakat ya buruk itu. Tapi kalau baik bagi masyarakat ya baik. Meskipun itu parabelnya nilai-nilai yang tidak baik gitu sebenarnya. Dan yang dikedepankan adalah lebih besar emosionalnya emang ya, daripada rasionalitasnya. Ya itulah faktanya. Itulah faktanya realitas politik kita saat ini. Pendidikan kita, masyarakat kita, pendapatan masyarakat kita rata-rata di bawah 700.000, ya kan? Kemudian pendidikan kita paling besar SLTA, kuliahnya 12% mungkin. Tambah kemudian yang lain-lain ya banyak hal tantangan bagi kita ya. Soal demografi kita, masyarakat kita gitu. Secara statistik banyak hal yang harus dibenahi karena sumber daya manusia kita masih belum baik-baik banget juga, tapi nggak buruk-buruk banget juga gitu. Tapi tantangannya di situ dengan pemilu sekarang nggak mudah kemudian lahir pemilih yang rasional di saat pemilih kita sekolahnya aja baru tamatan SD yang paling banyak gitu. Bang Pangi, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga pembicaraan kita bermanfaat buat banyak kawan akurat yang menonton. Kawan akurat, demikian dulu episode kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Akurat Talk, kena tuh barang.